Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1037. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan tatapan tajam, ditatap oleh mata tajam Qingchen, Raja Iblis Liger akhirnya menghela napas dalam. Saya Liger, saya bersedia tunduk kepada Yang Mulia. Raja Iblis Liger pada akhirnya hanya bisa menghadapi kenyataan. Tidak kakak laki-laki, kata Raja Serigala Mata Perak, dia dan yang lainnya benar-benar tidak menerimanya. Akan tetapi pada akhirnya di depan kenyataan, mereka masih menundukkan kepalanya satu demi satu dan berlutut dengan satu kaki. Melihat Raja Iblis Liger dan yang lainnya benar-benar berlutut, pada akhirnya para master-master dari sekte 10.000 klan itu juga mulai berlutut satu demi satu. Melihat para master perkasa ini, Raja Pedang Mu Jipeng dan semua orang di tempat kejadian, darah tak berujung dan kebanggaan yang melonjak muncul di hati mereka semua. Mereka semua memiliki perasaan di hati mereka, era baru telah tiba. Pegunungan Tiandang sangat megah dan membentang ribuan mil. Ini adalah area yang luas, menghasilkan semua jenis ramuan langka, urat suci, kristal suci. Inti dari pegunungan Tiandang itu adalah area terlarang teratas dari makam pedang di alam surga selatan. Selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kekuatan telah berjuang untuk yang terbaik, dan berbagai ras bertahan di dalamnya. Namun kekuatan tertinggi tidak pernah lahir. Akan tetapi di hari ini, hari bersejarah telah tiba. Qingchen kemudian melayang di langit. Dia membentuk formasi pembunuhan tertinggi, dan pada saat yang sama banyak master top dari 10.000 ras telah memindahkan markas-markas puncak mereka, dan total 1080 puncak telah dipindahkan dari masing-masing pegunungan Tiandang. Tempat itu dipindahkan ke bawah, dan kemudian di bawah komando Qingchen bersama dengan bendera formasi yang disempurnakan, mereka terus berjatuhan. Pada saat yang sama banyak pena suci tingkat atas juga telah menembus pena suci bumi di bawahnya, digabungkan dengan 1080 puncak. Serangkaian pola dewa melonjak antara langit dan bumi. Garis besar 100.000 pedang poid yang membunuh formasi langit dan bumi yang kembali ke reruntuhan secara bertahap terungkap. Ini adalah formasi penjaga yang diatur Qingchen untuk 10.000 sekte klan untuk memastikan pertahanan dan serangan dari formasi besar ini yang lebih kuat lagi. Qingchen juga menempatkan beberapa harta karun terbaik yang disita dari banyak kekuatan di pegunungan Tiandang, serta beberapa harta khusus yang dia sempurnakan ke dalam formasi. Perjalanan ke makam pedang ini membuat Qingchen merasa sangat baik, terutama di atas pedang Dao. Agresasi 6 tulang pedang di tubuh Qingchen membuat pencapaian pedangnya tidak lebih lemah dari leluhur pedang. Dan setelah melihat segel pola ilahi yang menakutkan di jurang pedang pemakaman yang telah menyegel Raja Klan Kegelapan kuno, kekuatan formasi Qingchen juga telah meningkat secara luar biasa. Dan warisan Palu Perbaikan Langit dan juga warisan Istana Tianji juga telah diubah. Sekarang 100.000 formasi pembunuhan pedang poid yang telah dia atur untuk kembalinya langit dan bumi ke reruntuhan dibentuk dengan menggabungkan banyak formasi yang telah dia pahami dan segel mengerikan di jurang pemakaman pedang. Selain itu, untuk mencegah datangnya musuh yang kuat, Qingchen bahkan mengatur saluran pola susunan yang langsung mengarah ke makam pedang. Di saat kritis, bahkan bisa membangkitkan kekuatan mengerikan di makam pedang. Di makam pedang itu bahkan di luar nalar, ada banyak pemuka kuno dari Papilun Pedang Tongtian untuk menekan para penguasa kegelapan yang mati di bawahnya dan mencegah aura mereka mempengaruhi orang-orang di alam surga selatan. Mereka juga telah menjaga tempat ini selama ratusan juta tahun dan membentuk aura pedang yang mencapai langit yang sangat menakutkan. Seperti garis itu, langit dan bumi meledakkan aura pedang cukup untuk membunuh ahli yang mulia. 10.000 sekte klan saat ini sama sekali tidak takut pada kekuatan biasa, dan satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah ahli di ranah yang mulia yang mungkin menyerang. Tetapi begitu Qingchen mengatur formasi ini, jika musuh yang kuat di ranah yang mulia menyerang,
10.000 sekte klan dapat membangkitkan energi pedang yang mulia yang mengerikan di makam pedang, dan setiap orang benar-benar merasa sangat aman. Di saat yang sama, di luar puluhan ribu klan, master tertinggi seperti Raja Iblis Liger dan semuanya membantu, dan master tak terbatas mengambil tindakan bersama di bawah komando Jiwuxu mengendalikan formasi. Tiba-tiba di dunia ini gunung yang tak terhitung jumlahnya bergelombang, dan itu perlahan mulai menutup. Tempat ini awalnya adalah tanah dari 5 sekte monster besar, tetapi sekarang setelah dipindahkan oleh bintang Doujuan, area tersebut telah berkembang ratusan kali lipat dan telah menjadi tanah baru dari sekte 10.000 sekte klan. Ada banyak papiliun, menara, dan papiliun yang berdiri di langit di antara pegunungan-pegunungan itu. Di bawah desakan Qingchen, formasi yang menakjubkan itu juga mulai menutup. Melihat formasi tak terbatas berdekatan, cahaya pelangi di tubuh Qingchen bahkan lebih intens. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sekte 10.000 klan, semuanya memandang segala sesuatu di depan mereka dengan takjub. Mata mereka penuh dengan pemujaan. Sungguh formasi pelindung gunung yang mengerikan. Saya merasa, jika saya mendobraknya, saya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, kata Raja Iblis Liger. Dia berkata dengan kaget. Orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Liger, dan mereka melihat dengan gugup ke pegunungan 10.000 klan mereka di kejauhan. Setelah serigala bermata perak dan yang lainnya menyerah kepada Qingchen, mereka semua melihat segala sesuatu di depan mereka dengan kaget saat ini. Formasi besar sebenarnya dibentuk oleh Qingchen yang membuat mereka merasa sangat terkejut. Master Sekte Qingchen tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki pencapaian yang sangat menakutkan di dalam jalur formasi. Saat ini formasi penjaga sekte 10.000 klan mereka telah membentuk formasi, dan serigala bermata petak, Raja Iblis Liger dan yang lainnya segera berlutut. Ini akan menjadi sekte masa depan mereka. Terbentuknya formasi pelindung gunung ini merupakan peristiwa besar. Ini adalah hal yang sangat penting. Di saat serigala bermata perak dan yang lainnya berlutut, lebih banyak orang lagi yang mulai berlutut di tanah. Pada akhirnya Qingchen pun selesai mendirikan sebuah formasi besar di sana. Orang ini seharusnya punya lebih banyak rencana, kan? Kata Jiwuxu. Dia bergumam di dalam hatinya. Dia menyipitkan matanya, dan dia berkata bahwa dia juga merupakan master formasi. Lebih dari itu, semua orang tercengang sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka melihat semburan cahaya melonjak. Di kejauhan di makam pedang, terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba muncul aura pedang yang mengerikan. Aura pedang ini sangat luas. Itu sepertinya dapat merobek kehampaan. Aturan dunia celestial menekan semua jalan di dunia celestial. Yang mulia pedang Qi, Raja Iblis Liger dan yang lainnya menghirup udara dingin dan berseru. Mereka merasa bahwa ini adalah energi pedang yang mulia di kuburan pedang yang sebenarnya ditarik oleh Qingchen melalui formasi. Ini, semua orang tercengang. Tuan Sekte Guru begitu mengerikan sehingga bahkan niat pedang yang mulia di makam pedang dapat ditarik dan disimpan di sini. Formasi macam apa ini? Dengan cara ini, bahkan jika ahli yang mulia berani menyerang, orang itu bahkan mungkin tidak akan lolos dari kematian dari formasi ini. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hanya Qingchen yang bisa melakukan ini, karena Qingchen mendapatkan warisan papilun pedang Tongtian, lalu diringkas menjadi 6 tulang pedang dan menggantinya dengan orang lain. Bahkan seorang master formasi di tingkat yang mulia pun tidak akan bisa membuat sebuah formasi yang dapat membangkitkan niat pedang terhormat di makam pedang. Berdiri di puncak utama 10.000 klan sekte, Qingchen memandang kelompok besar yang telah terbentuk di depannya dengan heran. Tempat ini terlalu sesuai dengan kebutuhannya. Jika dia ingin mendirikan sekte di tempat lain di masa depan, dia harus menggunakan sekte 10.000 klan ini sebagai intinya. Beberapa saat kemudian 10.000 klan mengadakan rapat. Semua orang pun berkumpul di ruang diskusi. Ketika Qingchen masuk ke ruang diskusi, banyak master termasuk Raja Iblis Liger, harimau, serigala bermata perak dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat kepada Qingchen.
Saya telah melihat Master Sekte. Semuanya, tolong, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya. Segera Raja Iblis Liger dan yang lainnya berdiri satu demi satu, lalu berdiri di samping dengan hormat. Qin Chen lalu tersenyum dan melihat banyak master di bawahnya. Ini bisa dianggap sebagai timnya di alam surga selatan. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa itu telah menyatukan alam surga selatan, namun itu telah menempati area yang luas di alam surga selatan. Anda adalah pendiri 10.000 ras saya. Saya pikir Anda semua harus tahu asal-usul saya. Saya berasal dari rumah Guanghan di alam surga timur. Dan saya juga memiliki kekuatan di alam surga timur yang disebut Papilun Cendi. Mulai sekarang, ini akan menjadi sekte di bawah Papilun Cendi saya. Saya pikir Anda seharusnya tidak keberatan, kata Qin Chen. Semua ahli yang mulia setengah langkah yang hadir di sini itu adalah pusat kekuatan inti dari sekte 10.000 klan dan menandatangani kontrak jiwa. Jadi Qin Chen tentu saja tidak perlu khawatir mereka akan mengkhianatinya. Saya tidak keberatan, kata Raja Iblis Liger dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu tujuan dari 10.000 rasku adalah untuk membangun kekuatan besar di alam surga selatan dan untuk membuka jalur antara Laut Pasang Surut dan alam surga timur untuk berdagang, untuk mendapatkan banyak kekayaan, dan juga untuk memperkuat Papilun Cendi dan 10.000 ras, kata Qin Chen. Dalam rencana Qin Chen, ras 10.000 klan ini bukan hanya kekuatan di alam surga selatan, namun apa yang perlu dilakukan Qin Chen adalah menghubungkan alam surga selatan dengan alam surga timur, dan bersama dengan Laut Pasang Surut akhirnya membentuk kekuatan tertinggi terbesar di alam surga. Tujuan Qin Chen bukanlah untuk memperjuangkan hegemoni, dan dia tidak membutuhkan nama seperti kekuatan nomor 1 di alam surga selatan. Yang dia inginkan adalah terus mengembangkan bawahannya, memperoleh sumber daya yang cukup, dan meningkatkan kekuatan semua orang, dan akhirnya mencapai tujuan tertinggi di alam surga. Mendengar itu, Master Iblis Liger dan yang lainnya menghela napas dalam-dalam. Ambisi Master Sekte-nya tidaklah kecil. Kemudian Raja Iblis Liger mengatakan bahwa tidak mudah untuk melewati Laut Pasang Surut. Terlebih lagi, sumber daya mereka terlalu terbatas. Namun Qin Chen kemudian berkata, Anda tidak perlu khawatir. Ada juga sebagian dari kekuatan saya di Laut Pasang Surut. Dan Anda dapat berdagang langsung di kota Dongguang di alam surgawi timur. Di kota Dongguang, saya juga telah memiliki kekuatan yang telah saya bangun, menggunakan hubungannya dengan Sekte Raja dan juga Bandit Pasang Surut. Qin Chen dapat membuka jalan perdagangan di Lautan Pasang Surut dan kemudian menggunakan toko pil Tianwu Danpu di kota Dongguang untuk mentransfer sumber daya ke rumah Guanghan, Guang Yuetian, dan pasukan lain di bawah komandonya. Mendengar itu, Raja Iblis Liger dan yang lainnya, mereka semua menghirup udara dingin. Dan Master Sekte mereka sebenarnya memiliki kekuatan di Laut Pasang Surut dan juga di kota Dongguang di alam surga timur, yang langsung mengejutkan mereka satu persatu. Mendengar semua itu, di samping Ji Wuxu juga menatap Qin Chen dengan heran. Dengan tatapan sedikit tertekan di matanya, dia ingat bahwa Qin Chen paling tidak suka membangun kekuatan ketika dia berada di domain bela diri di benua Tianwu. Qin Chen mengabdikan dirinya hanya untuk belajar, meskipun dia mendukung istana berkabut dan kekaisaran Xuan Yuan. Tetapi itu hanya kekuatan Sang Guanxin dan Peng Shaoyu. Sedangkan Qin Chen sendiri, dia tidak membangun kekuatan apapun. Ji Wuxu masih ingat Qin Chen dulu pernah mengatakan kepadanya bahwa membangun kekuatan itu adalah yang paling memakan waktu. Daripada menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun sebuah kekuatan, lebih baik berkonsentrasi kepada peningkatan master garis keturunan, alkimia, dan pemurnian. Namun tanpa diduga sekarang Qin Chen sebenarnya telah membangun kekuatan-kekuatannya di seluruh penjuru langit. Terlihat betapa besar pengkhianatan Sang Guanxin kepadanya yang menyebabkan kerusakan pada dirinya dan bahkan mengubah pola pikirnya. Persiapan awal bisa dilakukan oleh Mu Jipeng, kata Qin Chen kepada Mu Jipeng. Ya baik tuan, kata Mu Jipeng. Dia melangkah keluar dengan hormat. Untuk poin kedua, inilah yang akan kita lakukan selanjutnya. Mengatakan itu, Qin Chen menatap semua orang. Kita bisa bersatu dengan keluarga King Sui. Apa bergabung dengan keluarga King Sui? Raja Iblis Liger dan yang lainnya terkejut pada awalnya. Tetapi setelah memikirkannya, tiba-tiba mereka semua memperlihatkan warna keterkejutan. Ya, mengapa mereka melupakan ini?
Master Sekte Qingchen dan keluarga Zhuge bermusuhan, akan tetapi mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga King Sui. Wanita muda dari keluarga King Sui bahkan merupakan murid dari Master Sekte Qingchen. Sebagai salah satu kekuatan utama di surga selatan, keluarga King Sui menguasai banyak wilayah di surga selatan. Dengan kekuatan keluarga King Sui, lalu bersatu dengan pegunungan Tiandang, itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi Master Sekte, sekarang King Sui Guhua, nenek moyang keluarga King Sui, telah mati di dalam jurang pemakaman pedang. Berita tersebut mungkin sudah tersebar di alam surga selatan. Saya pikir saat ini keluarga King Sui sedang menghadapi masalah, kata Raja Iblis Liger. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, inilah yang harus kita lakukan. Selama 10.000 klan kita dan keluarga King Sui bersatu, bahkan tanpa leluhur King Sui Guhua, dengan kekuatan dua kekuatan kita pasti bisa mendapatkan pijakan di alam surga selatan. Sedangkan keluarga Zhuge itu mengatakan ini, mata Qingchen bersinar dingin. Leluhur keluarga Zhuge Rulong telah mati, dan sekarang keluarga Zhuge itu benar-benar harus diselesaikan. Akan tetapi prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan masalah keluarga King Sui terlebih dahulu. Saya paham. Raja Iblis Liger dan yang lainnya semuanya adalah ahli elit, dan mereka secara alami memahami maksud Qingchen dalam sekejap. Jika ini masalahnya, semakin cepat kita bertindak, maka akan semakin baik. Jika tidak, keluarga King Sui pasti akan jatuh dalam bahaya. Lalu Tuan, kapan kita akan berangkat menuju keluarga King Sui? Tanya Raja Iblis Liger. Kalian berkemas, kita akan berangkat sekarang, kata Qingchen dengan tegas. Sekarang. Raja Iblis Liger ragu-ragu sejenak dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Saya akan mengikuti keputusan Tuan. Selanjutnya, sekte 10.000 klan itu dengan cepat dimobilisasi. Setelah beberapa saat, beberapa kapal perang raksasa muncul dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar pegunungan Tiandang. Di antara kapal perang terkemuka, Qingchen berdiri dan berkata dengan cemas, "Si Lan, kamu tidak boleh melakukan apapun. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada leluhur King Sui Guhua?" Setelah meninggalkan makam pedang, Qingchen menaklukkan 10.000 ras dan mencari lokasi King Sui Shilan dan King Sui Xiun untuk pertama kalinya. Namun sayangnya, setelah mencari di pegunungan Tiandang, mereka berdua tidak ditemukan. Bahkan jejaknya pun tidak ditemukan. Jelas sekali, mereka berdua telah meninggalkan makam pedang untuk pertama kalinya. Dan kemungkinan besar, mereka berdua tengah bergegas kembali ke keluarga King Sui. Jika sesuatu terjadi kepada King Sui Shilan dan King Sui Xiun di perjalanan, Qingchen pasti akan malu dengan leluhur King Sui Guhua dan tidak akan memiliki muka di masa depan. Chen Shao, jangan khawatir, Shilan akan baik-baik saja, kata Yuqiansu seraya memegang tangan Qingchen dan berkata dengan lembut. Yah, Chen, itu benar, kata Jiruyu. Dia juga saat ini bersandar kepada Qingchen. Dia sekarang juga mengetahui hubungan antara Qingchen dan King Sui Shilan. Dan saat berada di makam pedang, leluhur King Sui Guhua juga bersedia mempertaruhkan segalanya demi Qingchen. Dan King Sui Shilan juga merupakan murid Qingchen. Jika terjadi sesuatu kepadanya, Qingchen pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Jiruyu memegang tangan Qingchen, memutar wajahnya, merasakan kelembutan Qingchen, dan hanya merasakan momen itu sangat-sangat indah. Saya harap mereka berdua baik-baik saja, kata Qingchen. Dia bergumam. Lalu kemudian dia menoleh ke arah penjaga. Beritahu Raja Iblis Liger untuk datang kepadaku, kata Qingchen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.